Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Tuyul Milik Pak Broto. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Tengah 1982. Ada yang sangat mengganggu pikiran Jono selama 2-3 minggu terakhir. Ada tuduhan besar yang membuatnya sedikit banyak ikut terpojok. Dan praktis tak ada yang sepakat dengan pendapatnya. Rata-rata warga semakin yakin tentang desas-desus yang beredar, bahwa kehilangan uang yang dialami beberapa orang disebabkan oleh makhluk gaib kecil yang diyakini adalah tuyul. Dan menurut mereka, pemilik tuyul itu adalah Pak Broto. Jono yang tidak percaya kabar itu ngotot bahwa Pak Broto tidak mungkin menempuh jalan kotor itu. Selain itu, Jono sendiri adalah keponakan dari Pak Broto. Hubungan mereka menjadi semakin dekat sejak ibunya Jono meninggal 4 tahun lalu, setelah meninggalnya sang bapak setahun sebelumnya. Sebagai anak tunggal, Jono memang diwarisi rumah dan sepetak sawah, walau tidak terlalu lebar, serta 3 ekor sapi yang selama ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di umur 25 tahun, Jono memang belum menikah dan belum menemukan calon yang dirasanya cocok. Tapi sebagian kebutuhan keuangannya memang dibantu oleh Pak Broto pamannya. Kabarnya, sang paman pernah beberapa kali mendengar pesan dari bapaknya untuk ikut menjaga dan mengawasi Jono. Hal itu pula yang membuat hati nurani Jono berontak. Selain secara pribadi sangat tidak percaya, dia merasa begitu berdosa jika kabar itu benar. Karena tak sedikit harta Pak Broto yang dimakannya berarti hasil dari jalur haram. Jika saja anggapan warga memang benar. Bahwa tuyul itu ada, Jono sebenarnya percaya. Karena dia pun pernah melihat dengan mata kepala sendiri penampakan makhluk itu. Suatu malam, sepulang dari rumah temannya, Jono melihat penampakan anak kecil yang berlari seperti sangat terburu keluar dari rumah Pak Sunardi. Jono sempat tak terlalu peduli karena berpikir bahwa mungkin itu hanyalah halusinasi belaka. Dan keesokan harinya terdengar kabar bahwa Pak Sunardi kehilangan uang. Berita itu menjadi heboh dan tersebar ke seantero kampung. Kala itu, Jono tak menceritakan pada siapapun. Dia pasti tak ingin kabar itu semakin menyudutkan sang paman. Tak seperti kebanyakan warga, Jono menganalisa permasalahan ini dengan apa yang dirasakannya. Menurut Jono, Pak Broto tak pernah berperilaku aneh selama ini. Walau Jono memang tak pernah menginap di rumah sang paman, tapi perasaannya mengatakan
bahwa Pak Broto jauh dari tuduhan itu. Selain itu, Pak Broto memang dari dulu punya sawah sendiri, walau tak selebar saat ini, di mana kekayaannya melejit secara signifikan. Dan lagi, salah satu titik terpenting penyebab tersebarnya tuduhan ini adalah Mbah Wiryo, sang dukun yang memang dipercaya oleh warga untuk urusan apapun yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Tapi seharusnya bukan hanya Pak Broto. Ada beberapa warga kampung ini yang juga kekayaannya melejit akhir-akhir ini. Hanya saja, semua tuduhan tentang tuyul sepertinya hanya mengarah pada Pak Broto. Padahal secara kemungkinan harusnya orang kaya lain yang juga tiba-tiba bisa saja jadi pemilik tuyul yang sebenarnya. Sekitar seminggu yang lalu, terjadilah sesuatu yang membuat semuanya menjadi makin kacau. Konon, Mbah Wiryo berhasil menangkap si tuyul di tengah malam. Katanya, dengan serangkaian ritual khusus dan kemampuan gaib, dia berhasil memancing tuyul ke suatu tempat untuk kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol. Dan dari sanalah kabar bahwa si tuyul dipaksa untuk menjawab siapa majikannya. Dan katanya, keluarlah kata Pak Broto dari mulut si tuyul. Tapi lagi-lagi Jono tetap tak percaya. Ada keyakinan kuat bahwa sang paman tak mungkin menempuh jalan sehina itu, walau Jono juga tak punya nyali untuk bertanya langsung. Dan seingatnya, Mbah Wiryo memang punya masalah pribadi dengan sang paman. Tantenya, yaitu Tante Nini, adalah istri dari Pak Broto, dan konon dulu adalah bunga desa. Banyak cerita yang beredar bahwa dulu Pak Broto dan Mbah Wiryo bersaing untuk mendapat Tante Nini, yang akhirnya Pak Brotolah yang berhasil mempersuntingnya. Konon pula, itu yang membuat Mbah Wiryo pergi dari kampung selama beberapa tahun dan pulang menjadi dukun. Sehingga, walau umurnya belum terlalu tua, warga kemudian memanggilnya dengan panggilan Mbah Wiryo. Jono lalu menduga tuduhan itu sengaja disebarkan oleh Mbah Wiryo yang masih sakit hati. Warga sebenarnya juga tak ada yang mengaku melihat atau mendengar langsung. Yang juga tidak jelas apakah benar si tuyul tertangkap atau tidak. Yang ditunjukkan oleh Mbah Wiryo hanyalah botol kosong yang ditutup dengan kain hitam. Dan yang juga mencurigakan bagi Jono, Mbah Wiryo mengatakan di depan banyak orang bahwa orang awam memang tak bisa melihat tuyul itu. Intinya, bisa jadi ini adalah fitnah belaka yang sengaja dihembuskan oleh Mbah Wiryo. Di teras rumahnya, Jono terus merenung. Entah sudah berapa batang rokok yang dihisapnya. Sudah menjadi kebiasaan. Kebutuhan rokok semakin meningkat ketika pikirannya semakin kacau. Udara tiba-tiba terasa dingin.
Mungkin hujan akan turun karena dari tadi sore langit nampak mendung. Jalan tanah di depan rumahnya sudah sepi dan dari tadi tak ada orang yang lewat. Sepertinya ini sudah tengah malam. Kebetulan jam dindingnya mati karena kehabisan baterai. Lalu, mata Jono menangkap sekelebat bayangan yang lewat dan melesat dengan cepat. Jono yang terkejut tertarik untuk memeriksa. Dia memang bukanlah orang yang terlalu penakut, walau tak punya kemampuan apapun tentang dunia gaib. Ternyata bayangan hitam itu menuju ke arah rerimbunan bambu di belakang rumahnya. Itu juga adalah salah satu peninggalan bapaknya. Dengan hati-hati, Jono melangkah ke sana. Ketakutan perlahan muncul, tapi berusaha diatasinya. Jono lalu menemukan tempat yang tepat untuk mengintai, yaitu di balik 2 pohon pisang besar yang saling berdekatan. Tiba-tiba, rerimbunan bambu itu berubah. Di mata Jono, yang terpampang di hadapannya seperti sebuah lapangan kecil arena pertarungan. Dan ketika keterkejutannya belum hilang, muncullah bayangan hitam tadi. Begitu mendarat perlahan di tanah, sosoknya terlihat seperti makhluk tinggi besar berbulu hitam. Otak Jono menduga makhluk ini adalah genderuwo. Walau selama ini tak pernah melihat langsung, tapi seperti itulah gambaran yang pernah didengarnya. Kemudian, entah bagaimana awalnya, kedua tangan genderuwo itu memegang sesosok kecil mirip manusia. Dan mata Jono menangkap lagi dengan lebih jelas bahwa sosok itu seperti tuyul yang pernah dilihatnya. Jono langsung teringat. Beberapa malam yang lalu, sosok itulah yang keluar dari rumah Pak Sunardi. Ya, tuyul itu ditangkap oleh genderuwo yang kini membelakangi Jono. Si genderuwo terlihat mencengkeram kuat tubuh kecil yang tak berdaya itu. Berkali-kali tuyul itu dipukul oleh si genderuwo. Ada amarah besar yang terlihat dari gerakan-gerakannya. Tak ada suara apapun yang terdengar, tapi mata Jono menangkap raut wajah si tuyul terlihat sangat kesakitan. Kejadian itu berlangsung cukup lama dan membuat Jono merasa sangat kasihan. Dan yang membuatnya kemudian semakin merinding adalah gerakan genderuwo itu begitu gesit dan melayang di udara. Jono sungguh tak menduga akan mengalami fase seperti ini dalam hidupnya. Lalu, gerakan genderuwo itu berhenti. Dan entah hilang kemana, sosok tuyul tadi lenyap dari pandangan Jono. Kemudian, ini yang juga mengerikan. Sosok tinggi hitam itu tiba-tiba membalikkan badan dan kini
berhadapan dengan Jono. Jono sangat sadar keberadaannya telah diketahui. Ada keinginan berlari, tapi sekujur tubuhnya gemetar dan dia sangat sulit bergerak. Seperti ada kekuatan besar yang entah itu apa, yang membuat sekujur badannya terasa lemas. Dengan perlahan tapi meyakinkan, genderuwo itu melayang ke arahnya. Sepertinya makhluk ini sedang marah besar. Ada 4 taring panjang dan menyala yang tiba-tiba menyembul dari sudut mulutnya. Hal itu cukup untuk melipat gandakan rasa takut di hati Jono. Entahlah, apakah Jono akan selamat kali ini. Angin berhembus semakin dingin, dan sekujur tubuh Jono yang dari tadi gemetar, kini juga menggigil kedinginan. Rasanya tak mungkin dia bisa melawan makhluk ini. Lalu, Jono menangkap dengan jelas gerakan kedua tangan makhluk itu, yang secara serentak menuju ke lehernya. Suara makhluk itu yang tiba-tiba menggelegar, seperti menebar ancaman yang luar biasa menakutkan. Jono hanya bisa pasrah dan tak mampu melakukan apapun. Dan ketika tangan itu hampir menyentuh kulit lehernya, tiba-tiba sosok itu menghilang, lenyap ditelan angin malam. Ada perasaan lega dan Jono segera berlari ke rumahnya. Untungnya, dia berhasil bergerak kali ini. Sesampai di teras, ketakutannya mulai mereda. Walau suasana tetap sangat sepi, tapi Jono memang percaya diri begitu menginjakkan kaki di sana. Sambil berusaha mengatur nafas yang tersengal, Jono teringat sesuatu. Bahwa sepersekian detik sebelum genderuwo itu menghilang, wajahnya terlihat mirip dengan Mbah Wiryo. Entahlah, apa misteri di balik ini semua. Apakah makhluk itu adalah suruhan dari Mbah Wiryo? Atau itu adalah Mbah Wiryo yang berubah wujud dengan kemampuan ilmu gaibnya? Atau semua hanyalah kebetulan belaka dan terjadi karena halusinasi? Setelah sekitar setengah jam dan perasaannya makin tenang, Jono pun masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk tidur. Sepeninggal kedua orang tuanya, Jono memang tidur sendiri di rumahnya. Syukurnya, tak pernah ada penampakan aneh atau kejadian menakutkan apapun selama ini. Beberapa kali memang Jono bermimpi didatangi oleh bapak atau ibunya. Tapi suasana dalam mimpi selalu tenang dan jauh dari kata menakutkan. Sampai akhirnya, malam itu Jono pun berhasil tidur. Waktu bergulir kembali, dan sejak saat itu tak pernah terdengar lagi kabar kehilangan uang. Warga terasa semakin percaya bahwa Mbah Wiryo benar-benar sakti
dan berhasil menangkap sosok tuyul itu. Sekaligus mereka juga makin percaya bahwa selama ini Pak Brotolah sang pemilik tuyul itu. Sementara itu, Pak Broto terlihat tak pernah peduli dengan tuduhan-tuduhan itu. Juga tak pernah membahas tentang segala sesuatu yang sedang panas beredar di kampung. Dari dulu, Jono memang mengenal sifat pamannya. Tak pernah tertarik dengan apapun yang belum jelas, termasuk tuduhan orang pada dirinya. Dulu, ketika ada kabar warga yang berselingkuh, Pak Broto juga tak pernah bicara tentang itu. Pendek kata, sang paman adalah tipe orang yang tidak tertarik mengurusi kabar-kabar yang tak jelas kebenarannya. Selain itu, warga juga mengenal Pak Broto sebagai orang yang sangat pendiam. Seminggu telah berlalu sejak kejadian aneh di rerimbunan bambu belakang rumah Jono. Warga merasa semakin aman dan bahkan ronda tak lagi seramai dulu. Sepertinya kabar tentang Mbah Wiryo yang berhasil menangkap tuyul sudah menjadi jawaban atas kerisauan selama ini, yang memang terbukti tak ada lagi yang kehilangan uang. Tak sedikit warga yang berkumpul dan bercerita betapa Mbah Wiryo adalah pahlawan kampung ini. Pendek kata, nama Mbah Wiryo semakin harum. Tapi bagi Jono, misteri ini belum benar-benar terungkap. Walau dia merasa tak mampu membersihkan nama pamannya, tapi minimal dia akan berusaha mencari tahu lebih dalam. Suatu malam, Jono pergi ke salah satu teman yang rumahnya cukup jauh dan terpisah 2 desa. Namanya Kimin. Kimin adalah teman SD-nya dulu yang kini juga memelihara sapi. Mereka berdua memang sering terlibat kerjasama bisnis penjualan sapi. Tapi kali ini bukan untuk itu kedatangan Jono. Pada Kimin, dia bercerita tentang kabar yang beredar di kampungnya, sekaligus tuduhan warga yang semakin kuat pada pamannya. Memang susah, No. Apalagi kalau warga mungkin terlanjur percaya. Begitu kalimat dari Kimin setelah Jono menanyakan pendapatnya. Menurut Kimin, dulu tetangganya juga ada yang dituduh seperti itu. Tapi sampai sekarang semuanya tetap tidak jelas. Dan lagi, kalau memang pesugihan tuyul ada dan meminta tumbal, tak ada siapapun anggota keluarga dari si tertuduh yang meninggal. Akhirnya, kata Kimin, kabar itu perlahan menghilang. Jono lalu mengatakan sesuatu yang pernah didengarnya, bahwa tidak semua pesugihan meminta tumbal manusia. Walau setelah mengatakan itu, Jono mengaku tidak sepenuhnya paham. Akhirnya, tak ada jawaban atau pencerahan apapun dari Kimin. Semuanya masih misterius dan seperti mengambang di udara. Juga
tenggelam dalam pikiran manusia. Tak terasa, obrolan dengan Kimin berlangsung mengasihkan, termasuk tentang perkembangan sapi yang baru dibelinya. Jono pun pamit pulang setelah melihat jam dinding di rumah Kimin menunjuk jam 12 malam. Dia lalu perlahan mengayuh sepeda menyusuri jalan tanah yang agak becek karena tersiram gerimis tadi sore. Kegalauan tetap menyelimuti pikiran Jono. Bagaimanapun, Pak Broto sekarang sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri. Baru sekitar 500 meter perjalanan, rintik gerimis turun lagi. Karena perjalanan masih jauh, dia pun memutuskan berhenti di sebuah pos kamling pinggir jalan. Kebetulan terlihat ada bara kecil. Berarti ada seseorang di sana yang sedang merokok. Dan begitu Jono mendekat, ternyata benar. Ada seorang bapak yang duduk sendirian. Jono pun menyalaminya dengan sopan dan ngobrol di tengah malam itu. Bapak itu adalah Pak Sukirman, yang mengaku juga baru berteduh karena gerimis sepulang dari memeriksa pengairan sawahnya. Jono lalu meminjam korek api karena ternyata koreknya tertinggal di rumah Kimin. Setelah obrolan basa-basi awal, Pak Sukirman tiba-tiba mengeluarkan kalimat mengejutkan. "Bukan pamanmu yang mempunyai tuyul. Bawiryo itu pembohong." Jono tentu terkejut. Selain merasa tidak kenal, dari tadi tak ada pembicaraan tentang hal itu. Jono pun langsung menduga bahwa Pak Sukirman pasti bukan orang sembarangan. Tapi setelah itu, Pak Sukirman langsung mengalihkan topik obrolan. Dia lalu berbicara tentang tanaman padinya yang sekarang bagus setelah gagal di musim tanam sebelumnya. Jono pun tenggelam dalam topik yang sama, termasuk ketika obrolan mereka menyentuh tentang peternakan sapi. Bersamaan dengan habisnya sebatang rokok, gerimis pun mulai mereda. Dan karena malam sudah terlalu larut, Jono pamit pulang. Pak Sukirman sendiri mengaku sebagai tetangganya Kimin. Selama perjalanan pulang, kegalauan Jono semakin menjadi. Walau ada rasa bersyukur karena menemukan orang yang sepemikiran dengannya, Jono juga tak menyangka karena kabar tentang tuduhan tuyul ternyata menyebar sampai ke desa itu. Padahal rumah Kimin berjarak sekitar 6 atau 7 kilo dari rumahnya. Dan yang tak kalah mengejutkan, kenapa tiba-tiba Pak Sukirman membahas tentang tuduhan tuyul, sekaligus mengatakan bahwa pamannya bukanlah pemilik tuyul itu. Sesampai di rumah, karena kantuk yang langsung menyergap, Jono pun terkirim ke alam tidur. Keesokan harinya, setelah memberi makan sapi, Jono berangkat ke rumah Pak Brahim, seorang sesepuh kampung
yang adalah teman almarhum bapaknya. Jono baru teringat bahwa Pak Brahim jarang keluar rumah dan mungkin tak ikut-ikutan berpikir buruk tentang pamannya. Jono berharap pertemuan dengan Pak Brahim bisa mengurangi kerisauannya. Sesampai di sana, Jono disambut hangat oleh Pak Brahim yang mengaku baru saja membersihkan halaman rumahnya. Setelah obrolan-obrolan pembuka yang ringan, Jono lalu menceritakan tentang tuduhan tuyul yang mengarah pada pamannya. Jono berharap ada respon yang menyenangkan dari Pak Brahim. Barang seperti itu gak jelas, nak, dan memang gampang jadi fitnah. Itu jawaban Pak Brahim yang membuat Jono semakin nyaman bercerita. Berarti Pak Brahim tidak termasuk warga yang mudah termakan gosip yang belum tentu benar. Akhirnya, Jono pun menceritakan pertemuan dengan Pak Sukirman tadi malam, sekaligus menjelaskan pula ciri fisiknya, yaitu mata kiri yang seperti masuk ke dalam. Kali ini, Pak Brahim seperti sangat terkejut. Lalu, keluarlah kalimat yang tidak kalah mengejutkan. Kata Pak Brahim, memang di desa sana ada nama Pak Sukirman dengan ciri seperti itu. Dia adalah seorang dukun yang konon bermusuhan dengan Mbah Wiryo. Dulu mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Mbah Wiryo sering menjelekkan Pak Sukirman dan begitu pun sebaliknya. Kata Pak Brahim, memang ada persaingan keras di antara keduanya. Tapi Pak Sukirman sudah lama meninggal, sekitar 2 tahun lalu. Tenggorokan Jono langsung terasa tercekat saat itu juga. Berarti yang ngobrol dengannya tadi malam adalah orang yang sudah meninggal. Jono juga lalu teringat bahwa tadi malam tak sempat memeriksa lebih teliti, terutama tentang bagaimana cara Pak Sukirman duduk karena kondisi yang agak gelap. Padahal andai Jono melakukan itu, mungkin akan terasa apakah yang sedang ngobrol dengannya adalah manusia. Tapi Pak Brahim buru-buru meluruskan bahwa orang yang sudah meninggal tak mungkin bisa datang lagi ke dunia, karena sudah punya urusan di alam lain, terutama tentang pertanggungjawaban atas perbuatannya selama di dunia. Yang ada atau datang hanyalah jin atau setan yang menyerupai manusia. Lalu, meluncurlah nasihat-nasihat menyejukkan dari Pak Brahim. Kata beliau, yang penting kampung ini sudah aman, dan tuduhan seperti itu tak perlu terlalu dirisaukan, agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan sebagai keponakan, Jono tetap harus menghormati sang paman. Kalimat Pak Brahim memang sama sekali tak menjawab misteri. Hanya saja, Jono merasakan ada angin ketenangan
yang berhembus di hatinya. Mungkin benar yang dikatakan Pak Brahim. Yang penting, kampung sudah aman dan mungkin semuanya memang harus tetap jadi misteri. Entahlah, apakah apa yang dikatakan Mbah Wiryo adalah benar? Dan entah pula, apakah yang benar adalah apa yang diucapkan sosok Pak Sukirman? Semuanya tetap menjadi teka-teki. Siapa sebenarnya pemilik tuyul itu jika memang makhluk kecil itu benar-benar ada? Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, tuyul milik Pak Broto. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.